Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida dengan NIM 24080860046. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan fenomena pendidikan, tumbuhan, alam, hewan, kimia, matematika, dan fenomena lingkungan. Untuk hadis yang pertama yaitu berkaitan dengan fenomena tumbuhan, yaitu menanam pohon sebagai amal soleh. Lafaz hadis tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yagrisu ghursan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Hard nomor 2620 dan Sahih Muslim nomor 1553. Penjelasan isi hadis tersebut yaitu hadis ini menjelaskan bahwa aktivitas biologi sederhana seperti menanam pohon memiliki nilai spiritual yang luar biasa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa setiap tanaman yang dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya akan menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang tumbuhan bukan sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai amal ibadah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dorongan kuat bagi umat Islam untuk melakukan penghijauan dan budidaya karena manfaatnya meluas kepada berbagai makhluk hidup. Hadis ini juga menekankan bahwa amal itu terus mengalir selama tanaman tersebut memberikan manfaat, bahkan setelah penanamnya itu meninggal dunia, selagi tanamannya masih tumbuh dan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Secara ekologis, hadis ini menunjukkan pemahaman Nabi tentang hubungan rantai makanan dan ekosistem. Setiap tumbuhan yang ditanam memberikan kontribusi terhadap berlangsungnya biota lain, sehingga menanam pohon berarti menjaga kelestarian alam semesta. Kemudian status hadis dari hadis yang saya bacakan tadi, yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2620 dan Muslim nomor 1553, sehingga termasuk kategori hadis muttafaqun alaih, yaitu tingkat tertinggi dalam derajat kesahihan hadis. Imam Nawawi menegaskan bahwa hadis ini sangat kuat dari sisi sanad dan matanya, dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Selain itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa matan hadis ini mencerminkan prinsip universal Islam tentang pentingnya keberlanjutan dan kontribusi terhadap kehidupan. Dengan demikian, hadis ini secara keilmuan sangat layak menjadi dasar konsep-konsep ekologi Islam, konservasi lingkungan, serta etika keberlanjutan yang sekarang menjadi topik penting dalam pendidikan biologi modern. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu hadis ini mengajarkan bahwa menanam merupakan bentuk ibadah sosial dan ekologis. Secara moral, hadis ini menanamkan nilai bahwa kebaikan tidak selalu berupa kata-kata atau materi, tetapi dapat berupa tindakan kecil yang menghasilkan dampak jangka panjang. Nilai kepedulian terhadap lingkungan sangat ditekankan dalam hadis ini, karena menanam pohon berarti menjaga suplai pangan bagi makhluk hidup yang lain, menciptakan keseimbangan ekosistem, serta menjaga kualitas udara. Dalam konteks ekonomi Islam, hadis ini menjadi dalil bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan alam. Kemudian hadis yang berkaitan dengan fenomena pendidikan, yaitu hadis kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu hadis ini menjelaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan utama dalam Islam, hingga proses menuntut ilmu tidak lagi dianggap sebagai aktivitas biasa, tetapi menjadi kewajiban agama. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan fondasi bagi kehidupan seorang muslim, baik dalam urusan agama maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan mengetahui ilmu, seorang hamba dapat melakukan ibadah dengan benar serta berperilaku sesuai tuntunan syariat. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa pendidikan tidak terbatas pada usia, golongan, maupun jenis kelamin. Setiap muslim belajar sesuai kebutuhannya. Ilmu dunia yang bermanfaat seperti ilmu biologi, pendidikan, kedokteran, ilmu sosial, dan teknologi juga termasuk bagian dari ilmu yang diperintahkan untuk dipelajari apabila bermanfaat bagi umat. Maka hadis ini menegaskan keterkaitan langsung antara ajaran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan modern. Status hadis itu sendiri yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 224 dan dinilai doif atau lemah oleh mayoritas ahli hadis seperti Al-Bukhari, Ibnu Luqatan, dan Al-Albani. Namun makna hadis ini disepakati benar karena banyak dalil lain yang menguatkan kewajiban menuntut ilmu, seperti dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang Allah menjelaskan meninggikan derajat orang berilmu. Kemudian hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan jalan menuntut ilmu. Nilai-nilai pendidikan dalam hadis yang saya bacakan yaitu hadis ini mengandung nilai dasar pendidikan Islam. Yang pertama, hadis ini menanamkan semangat belajar sepanjang hayat. Dalam konteks pendidikan modern, semangat ini sangat penting karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Seorang pelajar dituntut untuk tidak berhenti dalam belajar, meneliti, dan memperbaiki diri. Kedua, hadis ini menanamkan nilai kesetaraan dalam pendidikan. Islam menekankan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk belajar. Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Nilai ini sangat relevan dalam kehidupan kontemporer yang menjunjung inklusivitas dan keadilan. Ketiga, hadis ini menegaskan bahwa ilmu adalah kebutuhan utama manusia, bahkan dapat dijadikan menjadi ibadah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menyiapkan seseorang untuk kebutuhan duniawi atau pekerjaan dan karir, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak. Ilmu yang benar melahirkan perilaku yang benar, sehingga pendidikan menjadi sarana pembentukan kepribadian yang mulia. Kemudian yang ketiga yaitu hadis yang berkaitan dengan fenomena alam, yaitu fenomena alam hujan. Lafaz hadis tersebut yaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ida nazalal matar qala Allahumma shayyiban nafi'an. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun hujan, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ia hujan yang bermanfaat." Penjelasan dari hadis tersebut yaitu hadis ini menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang fenomena alam khususnya hujan sebagai bagian dari rahmat dan kekuasaan Allah yang harus disikapi dengan rasa syukur. Ketika hujan turun, beliau tidak melihatnya hanya sebagai kejadian alam biasa, tetapi sebagai bentuk karunia ilahi yang dapat memberikan manfaat bagi manusia, hewan, dan seluruh makhluk hidup. Hal ini menunjukkan sikap positif Islam dalam memandang alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus direnungi dan dipelihara. Selain itu, dengan berdoa agar hujan menjadi shayyiban nafi'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa alam dapat menjadi manfaat maupun madharat, bergantung pada bagaimana Allah menakdirkan dan bagaimana manusia memperlakukan lingkungannya. Hujan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir, sedangkan hujan yang cukup dapat menghidupkan tanaman, menyuburkan tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, hadis tersebut bukan hanya mengandung unsur ibadah, tetapi juga kesadaran ekologis. Status hadis ini sendiri yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1032. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud dalam bab doa ketika turun hujan. Di hadis ini dianggap sahih oleh Al-Albani. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang saya bacakan yaitu hadis ini mengandung nilai kepedulian ekologis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa fenomena alam harus dipandang sebagai bagian dari rahmat Allah
Dengan demikian, manusia perlu menjaga lingkungan agar fenomena alam seperti hujan tetap memberikan manfaat bukan bencana. Nilai ini sangat relevan di era modern ketika kerusakan alam menyebabkan perubahan iklim, banjir, dan kekeringan. Nilai selanjutnya itu ada ketakwaan dan optimisme. Doa Shayban Nafi'an menunjukkan bahwa seorang muslim dianjurkan berharap kepada Allah agar fenomena alam membawa kebaikan. Sikap ini membuat manusia lebih tenang, tidak panik, dan tetap berpikir positif menghadapi berbagai perubahan alam. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan fenomena kimia, yaitu fenomena kimia atau berkaitan dengan api atau pembakaran. Lafaz hadis tersebut yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhil lati yuqadu ibnu adama juz'u min sab'ina juz'an min nari jahannam. Faqalu ya Rasulullah in kanat laka fiyata qala faqdulat 'alaiha bitis'ina wa sittina juz'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh Nabi Adam atau manusia hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, api dunia saja sudah sangat panas. Beliau menjawab, api neraka melebihi panasnya dengan 69 bagian. Penjelasan dari hadis yang saya bacakan tadi yaitu hadis ini menggambarkan fenomena alam berupa api yang dalam kajian kimia merupakan hasil dari reaksi oksidasi cepat antara bahan bakar dan oksigen sehingga menghasilkan panas dan cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perbandingan antara panas api dunia dan panas api neraka dengan angka yang sangat besar, yaitu perbandingan antara 1:70. Hal ini bukan hanya menggambarkan besarnya panas api neraka secara spiritual, tetapi juga menunjukkan betapa dahsyatnya energi yang terkandung dalam proses kimia api di dunia yang kita kenal. Penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa api dunia yang kita rasakan, baik dari pembakaran kayu, gas, arang, dan listrik maupun reaksi kimia lainnya, sebenarnya hanya sebagian kecil dari potensi panas yang Allah ciptakan. Manusia sering menganggap panas api dunia sangat panas, tetapi hadis ini memberi pemahaman bahwa panas di dunia hanyalah fraksi kecil, sehingga mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran Allah dalam menciptakan energi dan materi. Status hadis ini sendiri yaitu berstatus sahih secara ijma' ulama dengan tahrij Sahih Bukhari nomor 3265 dan Sahih Muslim nomor 2842. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang saya bacakan yaitu mengandung nilai keilmuan yang kuat, terutama bagi mahasiswa di bidang sains dan kimia. Dengan menggambarkan perbandingan panas api dunia dan api neraka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk merenungi hakikat energi panas yang merupakan reaksi kimia fundamental yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak, pembangkit listrik, industri, sampai metabolisme tubuh manusia. Nilai ini mendorong umat Islam untuk mempelajari fenomena alam dengan pendekatan ilmiah. Selain itu, hadis ini menanamkan nilai kerendahan hati ilmiah. Walaupun manusia memahami proses kimia api, hadis ini menunjukkan bahwa masih banyak rahasia ciptaan Allah yang jauh lebih dahsyat dari apa yang dapat dijelaskan oleh ilmu manusia. Dengan demikian, belajar ilmu kimia dan memahami fenomena alam seharusnya menambah ketundukan dan rasa syukur kepada Allah, bukan sebaliknya. Hadis selanjutnya yaitu berkaitan dengan fenomena lingkungan, yaitu larangan mencemari lingkungan atau air salah satu. Tersebut berbunyi An Jabiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabulu fil ma'i raqidi allati la yajri. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian buang air kecil pada air yang tergenang dan tidak mengalir. Hadis riwayat Bukhari.
Penjelasan dari isi hadis tersebut yaitu hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan, khususnya sumber air. Air merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, sehingga pencemaran terhadapnya adalah tindakan yang membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Larangan dalam hadis tersebut tidak hanya terbatas pada buang air kecil, tetapi juga mencakup seluruh bentuk tindakan yang mencemari air, seperti membuang sampah, limbah, ataupun bahan berbahaya. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian air merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang muslim. Status hadis ini sendiri yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari nomor 236. Semua ulama sepakat bahwa kualitas hadis ini sangat kuat dan menjadi dasar hukum dalam fikih kebersihan atau toharoh serta etika lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang saya bacakan yaitu hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga sumber daya alam agar tetap bersih dan layak digunakan. Pencemaran air berdampak pada kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dengan menjaga kebersihan air, seseorang telah ikut menjaga keberlanjutan lingkungan. Nilai yang terkandung mencakup tanggung jawab ekologis, kesadaran publik akan kebersihan, serta etika penggunaan sumber daya air. Rasulullah SAW memberi teladan bahwa agama tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga perilaku terhadap alam. Hadis selanjutnya yaitu berkaitan dengan fenomena hewan, yaitu larangan menyakiti hewan. Hadis tersebut berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalatim ra'atun nari fi hirrati hasabatha la hiya at'amatha wala saqatha wala hiya taraktuha ta'kulu min khashashil ard, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang ia kurung. Ia tidak memberinya makan dan minum, serta tidak membiarkannya makan sendiri di luar. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari isi hadis tersebut yaitu hadis ini menggambarkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap kesejahteraan hewan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tindakan menyiksa hewan, menelantarkannya, dan mengurungnya tanpa memberi makan dan minum merupakan dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hewan meskipun bukan manusia, tapi memiliki hak hidup yang harus dijaga. Islam menekankan bahwa seluruh makhluk adalah ciptaan Allah yang wajib diperlakukan dengan kasih sayang, sehingga perlakuan buruk terhadap hewan melakukan pelanggaran moral dan spiritual. Hadis ini sendiri yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3318. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang saya jelaskan yaitu hadis ini mengajarkan pentingnya etika memperlakukan hewan dengan baik. Hewan adalah bagian dari ekosistem yang memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Tindakan menyiksa hewan berdampak pada kesehatan emosional manusia dan mengganggu keharmonisan lingkungan. Nilai yang terkandung lainnya antara lain belas kasih atau rahmat, tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup, serta kewajiban menjaga kesejahteraan hewan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dengan menghormati hewan, manusia menjaga keharmonisan ekosistem dan menunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian hadis terakhir yaitu berkaitan dengan fenomena matematika, yaitu hadis yang menjelaskan tentang ketelitian dalam menghitung zakat atau fenomena perhitungan bilangan, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahullahu mala falam yu'addi zakatahu mithlalahu malalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabainatan yutawaqahu yaumal qiyamati thumma ya'khudu bihil zammataihi yakni shidqaihi thumma yaqulu ana malak anna kanzuk. Hadis riwayat Bukhari nomor 1403, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan
harta tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan diwujudkan sebagai ular yang besar, yang botak dan menggigit kedua rahangnya sambil berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Hadis riwayat Bukhari. Isi dari hadis tersebut yaitu hadis ini menekankan kewajiban menghitung zakat dengan teliti. Zakat adalah ibadah yang memerlukan perhitungan matematis yang tepat, menghitung persentase, nisab, haul, jumlah harta, dan pengurangan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang yang tidak menghitung dan menunaikan zakat dengan benar akan mendapatkan konsekuensi yang besar. Ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam angka bukan sekedar urusan dunia, tetapi memiliki implikasi spiritual. Hadis ini menjadi dasar bahwa matematika digunakan untuk menentukan kewajiban agama secara akurat. Status hadis ini sendiri yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1403. Hadis ini dianggap muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga dianggap sangat kuat. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan manusia bahwa akurasi dalam perhitungan adalah bagian dari integritas seorang muslim. Ketelitian dalam menghitung zakat menunjukkan bahwa matematika berperan dalam menegakkan keadilan sosial, distribusi kenyataan, dan tanggung jawab moral. Nilai lainnya yang terkandung yaitu pentingnya precision dalam data numerik, perlunya pencatatan data secara terstruktur, dan bahwa angka dan perhitungan berhubungan langsung dengan ibadah dan etika. Jelasan hadis yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.